Akan membahas tentang rencana duplik dari 3 terdakwa hari ini. Di antaranya yang sudah bergabung bersama kami ada penasihat hukum dari Riki Rizal, ada Pak Herman Umar, serta ada penasihat hukum dari Kuat Maruf, Pak Irwan Irawan, dan juga nanti akan ada pakar hukum yang akan bergabung bersama kita dari yang nanti akan bergabung bersama kita setelah perbincangan ini. Saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Irwan, selamat pagi, dan juga Pak Herman, selamat pagi. Pagi Pak Pagi Irwan. Mas, pagi. Pagi, terima kasih Pak Irwan sudah bergabung. Kita juga masih menantikan Pak Herman Umar yang akan bergabung bersama kita. Saya ke Pak Irwan dulu. Pak Irwan, pada saat jaksa membacakan replik, apakah mengejutkan bagi Anda bahwa akhirnya jaksa tetap pada pendirian untuk tetap menuntut Kuat Maruf 8 tahun penjara, Pak Irwan? Ya, pada prinsipnya kami juga tidak terlalu kaget ya, karena memang replik itu bagian dari penegasan buat jaksa kaitannya dengan tuntutan yang sudah disampaikan. Jadi hal-hal yang baru dalam replik itu tidak ada lagi yang dari pengamatan kami. Nah, duplik kami hari ini juga akan menggambarkan bagaimana menegaskan kembali kaitannya dengan pledoi yang setelah kami sampaikan yang terkait langsung dengan dakwaan, tuntutan jaksa terkait dengan posisi Kuat Maruf. Hal itu yang akan kami sampaikan menegaskan kembali di duplik hari ini gitu Mas Timothy. Adakah hal yang baru mungkin yang dihadirkan? Enggak ada hal baru dalam artian gini, kembali kami menegaskan bahwa apa yang menjadi tuntutan jaksa yang berdasarkan dakwaan yang telah disampaikan terlebih dahulu, itu sama sekali tidak satu pun yang bisa membuktikan bahwa Kuat Maruf ini mengetahui akan adanya rencana atau peristiwa yang akan terjadi di Duren 3. Yang dalam beberapa hal memang dalam duplik kami nanti akan kembali menguatkan poin-poin terkait dengan yang pertama perjalanan dia dari Magelang ke Jakarta, kemudian kaitannya dengan pisau, kaitannya dengan pengamanan senjata yang dilakukan oleh Riki Rizal yang Kuat Maruf tidak ketahui juga, termasuk dialog antara Ferdi Sambo di lantai 3 dengan Riki Rizal dan Eliezer. Nah, hal-hal itu yang kami akan tegaskan kembali. Salah satu hal yang selalu dilihat mungkin menjadi pertimbangan mengapa Kuat dipercaya menjadi bagian adalah terus ikut sertanya Kuat, padahal mungkin dari Magelang pun tidak ada alasan yang kuat untuk keikutsertaan dari KM ini hingga bahkan sampai ke TKP. Sehingga seperti tidak terjelaskan kalau bukan rencana mengapa KM ini bisa sampai ke TKP dan berada di situ saat peristiwa terjadi begitu. Ya, jadi beberapa hal terungkap di persidangan kemarin bahwa yang pertama kaitannya keikutsertaan Kuat ini ke Jakarta ketika di Magelang itu diminta oleh Riki agar siap-siap karena diminta ikut ke Jakarta untuk mendampingi ibu karena ibu Peci maksudnya kurang sehat ya. Kemudian dalam perjalanannya ketika sampai di Saguling pun kembali diminta oleh Riki untuk ikut mengantar ibu isolasi di Duren 3. Nah, hal-hal itu yang mendasari kenapa Kuat selalu hadir dalam perjalanan ketika dari Magelang ke Saguling ke Duren 3. Nah, dalam jaksa pun sudah menjelaskan dalam tuntutannya bahwa Kuat ini tidak punya motivasi pribadi atas hilangnya nyawa Joshua. Karena Kuat ini hanyalah orang yang bekerja di keluarga Ferdi Sambo dan digaji. Sehingga dia tidak punya motivasi apa-apa untuk ikut serta kalau dianggap ini perencanaan untuk menghilangkan nyawa daripada si korban. Nah, hal itu yang mendasari kenapa dianggap bahwa Kuat ini selalu muncul dalam proses perjalanan ketika dari Magelang ke Saguling ke Duren 3. Mungkin hal itu Mas Timothy yang kami jelaskan. Oke, saat ini sudah bergabung juga penasihat hukum dari Riki Rizal, Pak Herman Umar. Selamat pagi Pak Herman. Pagi, Pak Moti. Pagi. Pak Herman, apa yang akan disampaikan dalam duplik pada hari ini? Duplik yang kita sampaikan hari ini intinya mematahkan mengembalikan lagi inti dari pledoi kita ya. Tapi mungkin hari ini
kita memperkuat dengan bukti. Kemarin tuh sudah ada beberapa bukti, hari ini bukti yang signifikan kita adalah menyampaikan teori-teori, doktrin-doktrin dari hukum menyangkut masalah pasal 55 ayat 1 turut serta itu. Itu kita menyatakan bahwa teori-teori yang kita dukung bahwa sesuai dengan pasal yang ada 340 kosong berencana maupun 338 untuk turut serta itu. Nah, tidak hanya sekedar melihat, tidak hanya sekedar pasif gitu, tidak harus aktif gitu ya. Teori-teorinya kita lampirkan bukti-bukti dari buku atau apa. Satu lagi ada yang signifikan bahwa selama ini di dalam repliknya si jaksa umum itu mengulang lagi kalimat tentang seolah berencana dari Magelang. Karena dia beberapa poin dari 10 poin itu yang di halaman repliknya banyak mengulas tentang Magelang. Ya mau nggak mau saya dengan tim khusus dengan itu dan pembicaraan antara Kuat dengan termasuk masalah pisau, termasuk masalah senjata, dan juga ada bukti yang kita tampilkan diskresi apa seorang polisi, apalagi Joshua. Tapi harus diingat Joshua itu kan bertengkar dengan Kuat Maruf gitu ya. Efek dari itu kemudian ada Susi sipil juga keamanan. Jadi ada di pasal 18. Kita kutip buktinya di pasal 18 Undang-Undang Pokok Kepolisian, Undang-Undang Kepolisian dihubungkan dengan penjelasannya menyebut pejabat kepolisian atau anggota kepolisian mempunyai penilaian sendiri di situasi di lapangan untuk menjaga keamanan ketertiban masyarakat. Jadi itu, jadi kita dasarkan dari itu. Jadi seolah-olah dasar apa? Kemudian yang ini kita ingatkan lagi poligraf bahwa bukti yang ditampilkan sendiri oleh penuntut umum menghadirkan saksi ahli poligraf. Dan poligraf itu menyatakan bahwa Ricky Rizal mengamankan senjata pada saat bertengkar antara Kuat dan dengan Joshua. Itu adalah benar-benar murni real, tidak ada yang memerintah, tidak ada yang menyuruh. Adalah kemampuan analisa di lapangan karena dia seorang polisi, mungkin dia juga dan dia bertanggung jawab juga dan dia yang menjaga rumah Magelang dengan si Kuat gitu. Kuat juga itu juga di Magelang, tapi yang pimpin ajudan kan si Ricky gitu. Jadi itu kita kupaskan panjang sehingga mau nggak mau apa yang kita sampaikan hari ini karena ini adalah hari terakhir sebelum putusan, ya kita malah transkrip persidangan antara bukti saksi-saksi penting, terutama Kuat karena ada Kuat di sana, termasuk begitu juga kepatah seolah-olah ada komunikasi. Justru fakta persidangan ahli dari saksi dari yang menyangkut telepon-telepon itu, masalah seluler segala macam, itu bisa dipatahkan. Justru Sambo kan pernah disita anunya. Buktikan dong, jaksa. Ada nggak pembicaraan pada setelah tanggal 7 malam itu, ada nggak pembicaraan antara Sambo dengan ini? Padahal diakui di persidangan yang berbicara itu malam hari udah mau pulang besok dalam persidangan ya. Putri menyampaikan begitu juga Sambo menyampaikan dia menghubungi Sambo supaya dia merasa dia nggak detail bicara kejadian Magelang, tapi jangan kontak ajudan atau Magelang supaya nggak terjadi apa-apa. Dan makanya ya fakta yang diketahui akhirnya bahwa ada kejadian pelecehan itu telah disaguling gitu. Itu masa pertemuan antara Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal yang dipanggil ke atas tuh Pak, saya sampaikan panggil itu hanya lebih kurang 3 menit, mungkin nggak nyampe 3 menit, 2 menit. Kalau hitungan nanti kami di dalam bukti-bukti itu kita kelampirkan kita print lagi video-video ada CCTV yang udah kita buktikan. Jadi titik dia ketemu dengan si Sambo itu hanya lebih kurang 3 menit. Setelah itu dia bermenung, dia ini benar kejadian, itu masih terguncang, masih berpikir kan dia udah menolak gitu kan. Jadi kemudian terjadi setelah itu Ricky dipanggil ke atas dan tidak dia dengar juga. Dia masih bermenung di bawah. Apa benar nih kejadian ini? Kemudian apa yang bisa diperbuat? Tahu-tahu setelah mungkin setelah dia dipanggil dia turun itu mungkin 30 atau berapa menit ya kemudian kan dipanggil oleh Daden ibu mau itu kan. Nah, jadi itu semua
Dan dia juga nggak tahu mau kemana, di mobil pun udah ditanya, kita mau kemana. Ya. Ya, karena kan ada beberapa tempat, ada yang sebelumnya bisa di PCR itu bisa di Bangka, bisa di Duren 3. Ya kita ke Duren 3 deh. Itu udah naik semua, termasuk Joshua, termasuk Eliezer gitu, masuk Kuat, termasuk Ibu Putri. Jadi kalau dilihat berencana ikut segala macam, dan yang kedua apalagi pasal-pasal itu nggak bisa dianggap seolah-olah melihat. Oke. Tadi ya akan kita patah. Pak Herman, tadi juga saya bertanya mengenai keberadaan dari Kuat yang kalau JPU merasa semua itu kehadirannya Kuat bisa ada dari sejak Magelang sampai ke TKP pada saat kejadian pun sebenarnya natural saja begitu. Tapi maaf maksudnya mungkin natural saja, tapi JPU merasa itu bagian dari perencanaan. Ricky juga dalam hal ini apakah juga apa yang menjadi alasannya selalu berada di lokasi-lokasi yang strategis hingga menuju ke eksekusi dari Yosua. Kalau Putri Candrawati sendiri kan merasa tidak pernah mengatur-ngatur juga siapa yang berangkat dari Magelang ke Jakarta dan lain-lain. Mereka sudah pintar-pintar sendiri begitu. Nah, bagaimana menjelaskan hal itu, Pak Herman? Ya, sebenarnya satu hal yang natural, seorang ajudan disampaikan ibu itu kan memang menyampaikan siapkan mobil, memang sakit gitu kan. Udah ada masalah supaya mobil 2 gitu, siapkan mobil. Jadi apa maksudnya tentu, dan anaknya kalau dia bertugas di sana, anak itu kan bukan bertugas menjaga setiap hari di rumah, dia menjaga rumah, kemudian menjaga anak itu kan sekolah di ada anak SMA Anak Taruna itu kan, jadi di asrama, jadi memang wajar aja, apalagi Magelang Jakarta itu cuma berapa jam, 6 jam gitu kan. Jadi nggak ada seolah-olah ada persoalan bahwa bakal Joshua di sana. Dia baru mengetahui bahwa ada pelecehan segala macam itu kan setelah disaguling. Ya wajar dong dipanggil, masa dia nggak bisa dipanggil? Ini ajudan, ini orang yang bekerja dengan pimpinan seorang polisi. Tapi memang tidak ada yang menugaskan untuk ikut ke Jakarta gitu ya, Pak Herman? Oh enggak, memang disebut dipanggil siapkan. Dia merasa dia tanggung jawab moral aja. Dan nggak mungkin hal kayak gitu ya, kalau memang nggak ini buat apa harus berangkat gitu, nggak juga. Dan oleh karena itu ngapain dia tidak bawa pakaian, kan dia hanya mengantar gitu ya. Kita balik lagi sama Kuat, dia seperti itu, jadi nggak bawa pakaian yang makanya di PCR pun dia nggak sampai di PCR kalau dia tahu itu, jadi nggak ada, dia nggak ikut PCR karena ada dalam pikiran harus balik ke Magelang setelah itu kan udah ada pembicaraan Sambo seperti itu, dia dipanggil, masa dia tidak, dan harapannya klarifikasi itu harus ada dan akan kejadian selesai. Jadi kalau disebut ikut serta dalam ini, makanya saya fight abis masalah dia tidak turut serta itu tidak bisa, karena ini unsur-unsur itu harus jelas bahwa dia berniat udah ditolak, dia ditawarkan ditolak, dia tidak ada fakta, hanya asumsi saja. Dia ngawasin gitu. Semua orang anak ini aja yang bukan kuliah hukum itu bisa membuatnya, tapi bukti dan faktanya apa, ya kan? Jadi itu yang kita tampilkan, bahwa jaksa benar-benar banyak asumsi saja gitu Pak. Oke, kalau untuk Kuat apakah juga sama Pak Irwan, apakah hanya merasa karena ya memang tampaknya itu tanggung jawabnya, atau memang ada hal lain yang mendorong ataupun menugaskan ia pada saat berangkat dari Magelang? Jadi gini Mas, ini beberapa dakwaan, tuntutan, replik yang disusun oleh JPU ini lebih banyak imajinasi aja dan asumsi-asumsi tanpa ada fakta, bukti yang menunjukkan bahwa betul apa yang dituduhkan kepada Kuat Maruf itu berdasar gitu ya. Nah, kaitannya dengan keberadaan si Kuat di beberapa hal ini, beberapa tempat ini, memang dia ini kan supir, asisten, ketika diminta mendampingi ibu ke Jakarta ya pasti ikutlah. Nah kemudian diminta juga ke tempat Duren 3 pasti dia ikut, dia mengantar. Nah itu kan sudah terbukti, seperti juga Ricky menjelaskan bahwa memang mereka ini diajak dan akan kembali pada hari itu juga. Makanya mereka tidak membawa pakaian dan tidak melakukan PCR, karena setelah itu mereka akan kembali. Nah dari rangkaian cerita ini kan tidak ada satu pun yang mengindikasikan bahwa dua orang ini mengetahui akan adanya peristiwa di Duren 3, mereka hanya mendampingi.
sampai ke Jakarta, kemudian Jakarta kemudian di Saguling ini ke Duren 3, posisi-posisi itu mereka hadir pada saat itu karena yang dari Magelang itu kan karena ibu kurang sehat maka didampingi berdua, dan dari awal mereka juga tahu bahwa akan kembali pada hari itu juga, makanya mereka tidak melakukan PCR dan tidak membawa pakaian maksudnya. Nah, oleh karena itu dari rangkaian cerita ini kan tidak ada yang bisa mengindikasikan bahwa mereka sama sekali akan mengetahui akan adanya peristiwa itu, apalagi dikait-kaitkan dengan pasal 340 yang perencanaan. Khususnya Kuat ini dalam beberapa pemeriksaan pun dan jaksa pun sudah mengakui bahwa tidak ada motivasi pribadi. Apa yang membuat dia harus punya kepentingan harus menghilangkan nyawa Joshua? Sementara peristiwa di Magelang pun dia tidak tahu apa itu yang terjadi di lantai 2. Hanya ibu menjelaskan ke Kuat bahwa si Joshua ini berbuat sadis. Hanya itu aja informasinya. Kaitannya dengan peristiwa sebenarnya yang versi Ibu PC ini menjelaskan bahwa ada peristiwa pelecehan, pemerkosaan setelah dikonfrontir. Nah, sebelumnya Kuat tidak tahu, sehingga apa yang menjadi dasar Kuat harus ikut merencanakan menghilangkan nyawa si Joshua ini. Nah, itu yang perlu kami tegaskan kembali di duplik nantinya, Mas. Baik, kita akan jeda sebentar, Pak Irwan dan juga Pak Herman. Kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetap di Breaking News Kompas TV.